Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Satrio. Kali ini di channel Serat Nusantara kita akan membahas sejarah yang kalian inginkan, yang kalian sudah komen di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang pengen mengetahui sejarah Babat Nusantara, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya. Nah, kali ini saya akan menceritakan perjalanan latar belakang terjadinya Kesultanan Cirebon. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video setelah ini. Sesuai janji saya, kali ini kita akan membahas yang namanya Kesultanan Cirebon. Nah, ini tabel dari keluarga silsilah Sri Baduga Maharaja yang memang sebelumnya kita membahas yang namanya Kesultanan Cirebon, bagaimana Kesultanan Cirebon muncul dan sebagainya. Silsilah yang kita runut supaya cara berpikir kita bisa menjelaskan dari silsilah keluarga Sri Baduga Maharaja atau yang lebih kita kenal dengan nama Prabu Siliwangi kedua. Kenapa? Karena memang ada kaitannya antara Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dengan Kesultanan Cirebon. Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja ini dia menikah dengan 4 perempuan, tapi di sini saya hanya tulis 3 orang saja. Yang pertama itu adalah Nyai Kentring Manik atau juga dikenal dengan nama Mayang Sunda. Kemudian yang kedua ada Ratu Istri Raja Mantri, dan yang ketiga adalah Nyai Subang Larang. Yang saya jelaskan dulu, yang pertama adalah Sri Baduga Maharaja menikah dengan Ratu Istri Raja Mantri. Ya, nantinya mereka berdua menurunkan garis keturunan yang kelak menjadi para pemimpin atau menjadi keluarga di sebuah keraton yang namanya Sumedang, yaitu Sumedang Larang. Nah, garis keturunan dari orang-orang Sumedang yang namanya Prabu Gesan Ulun. Namun Prabu Gesan Ulun ini bukan anak langsung dari Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi maupun Ratu Istri Raja Mantri. Jadi dia bukan anak, tapi cucu yang kesekian atau cicit atau keturunan yang kesekian, yang kemudian dari garis yang lainnya Jaya Dewata atau menikah dengan Nyi Kenting Maning atau Mayang Sunda. Dari pernikahan ini dia menurunkan Surawisesa atau Prabu Surawisesa yang kelak menggantikan ayahnya yang menjadi raja di kerajaan Pakuan Pajajaran. Nah, kemudian dari garis yang selanjutnya Sri Baduga Maharaja menikah dengan Nyai Subang Larang. Nah, dari pernikahan ini garisnya dia menurunkan 3 orang anak dari pernikahan itu, yaitu 3 orang anaknya yang pertama bernama Walang Sungsang atau yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Cakrabuana. Dan anak yang kedua bernama Rara Santang, dan anak yang ketiga favorit mungkin kalian sering tonton di MNC TV, yaitu Kian Santang. Ceritanya Subang Larang sendiri dia merupakan putri dari Adipati Cirebon, dan pada saat itu wilayah yang namanya Cirebon itu adalah wilayah yang sudah banyak tinggal orang-orang yang menganut agama Islam. Dan di sana termasuk pada saat itu pula Nyi Subang Larang merupakan seorang santri, yaitu murid daripada Syekh Kuro. Nah, mereka bertiga pun anaknya daripada Nyai Subang Larang, tiga-tiganya mengikuti agama dari ibunya, yaitu mereka semuanya memeluk agama Islam. Baik Cakrabuana, Rara Santang maupun Kian Santang atau Pangeran Cakrabuana,
karena dia merupakan anak sulung dari pasangan ini, yang dia dijadikan seorang adipati. Jadi adipati Cirebon, yang bisa kita katakan ya adipati itu jabatannya semacam bupati atau penguasa wilayah di Cirebon. Yang mana adipati Cirebon ini adalah menggantikan kakeknya, yaitu bapaknya dari Subang Larang sendiri. Jadi Walang Sungsang atau Cakrabuana dia diangkat menjadi adipati Cirebon. Dia tidak diangkat menjadi raja di Sunda karena dia bukan seorang Hindu. Jadi dia lebih memilih menggantikan kakeknya untuk meneruskan kekuasaan di wilayah Cirebon, tetapi menjadi adipati. Nah, adik-adiknya Lara Santang maupun Kian Santang ikut di wilayah Cirebon karena mereka semua menganut agama Islam, dan wilayah Cirebon sudah sangat identik dengan agama Islam. Karena mereka juga tidak mau hidup dalam budaya Hindu yang sangat kental pada saat itu. Pada akhirnya mereka lebih memilih tinggal di Cirebon, karena di Cirebon tadi yang saya bilang biasanya banyak orang-orang yang menganut agama Islam, makanya mereka lebih memilih tinggal di lingkungan yang memiliki budaya yang sama, yaitu Islam. Akhirnya Cakrabuana membawa adik-adiknya itu Rara Santang juga Kian Santang ke Cirebon. Ya, sehingga pada saat itu mereka bertiga terpisah dari bapak kandungnya, yaitu Sri Baduga Maharaja atau yang disebut Prabu Siliwangi. Kemudian di suatu waktu Rara Santang yang adiknya dari Cakrabuana pergi ke Mekah. Rara Santang ini pergi untuk menjalankan ibadah haji di Mekah. Kemudian Rara Santang bertemu dengan Syarif dari Mesir, yaitu Syarif yang bernama Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim. Nah, kemudian mereka tertarik satu sama lain dan akhirnya mereka berdua menikah. Dari pernikahan inilah lahirnya yang namanya Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, pastinya nama ini sudah akrab di telinga dan saya juga sudah menerangkan tentang Syekh Syarif Hidayatullah di konten sebelumnya. Nah, balik lagi ke Pangeran Cakrabuana. Setelah Cakrabuana dinobatkan sebagai adipati Cirebon, kemudian dia memerintah Cirebon dalam waktu yang cukup lama, lebih dari tahun 1430 sampai dengan 1470. Sebenarnya pada masa pemerintahan Cakrabuana ini, Cirebon sudah tidak sepaham dengan pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau dengan pemerintahan Sunda Pajajaran. Walaupun pada saat itu yang namanya Cirebon yaitu masih berada di bawah kepemimpinan daripada Sunda Pajajaran. Jadi Cirebon ini salah satu wilayah kekuasaannya, tapi Cakrabuana sudah kurang respek kepada bapaknya sendiri. Namun karena perbedaan agama, kemudian di tahun 1479 Pangeran Cakrabuana wafat dan jabatannya sebagai Sultan Cirebon harus digantikan. Nah, yang menggantikan ini ternyata bukan anak dari Cakrabuana, tetapi yang menggantikannya adalah keponakan Cakrabuana, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah sendiri menjabat menjadi penguasa di Cirebon dari tahun 1479 dengan sampai tahun 1568. Nah, pada tahun 1492 dia menobatkan menjadi penguasa di Cirebon. Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah memperkenalkan istilah baru dan dia menyebut media sebagai sebuah kesultanan. Dan inilah yang kita kenal dengan Kesultanan Cirebon. Nah, jadi Kesultanan Cirebon sendiri, sultan pertamanya itu adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Karena kenapa kok begitu? Karena Cakrabuana atau pamannya adalah penguasaannya masih di bawah Pajajaran, yaitu Adipati Cirebon. Dan Cirebon pun pada saat itu belum merdeka karena dia masih menginduk atau masih menjadi wilayah bagian dari Sunda Pajajaran.
Nah, kemudian saat masa Syarif Hidayatullah, barulah yang namanya Cirebon itu benar-benar merdeka. Nah, tadi yang saya bilang, orang-orang Cirebon ini walaupun mereka masih satu keluarga dengan Sunda Pajajaran, tapi mereka sudah kurang respect karena sampai Pajajaran pada akhirnya puncak terjadi di masa pemerintahan Sunan Gunung Jati atau pemerintahan Syekh Syarif Hidayatullah. Dan pada saat itu Sri Baduga Maharaja pun masih hidup dan masih menjabat sebagai raja di kerajaan Sunda Pajajaran. Syarif Hidayatullah walaupun dia tidak respect dengan Sunda Pajajaran, tapi dia masih menghormati kakeknya, jadi dia belum berani artinya melakukan sebuah pergerakan yang berbahaya atau pemberontakan. Namun kerajaan Sunda saat kakeknya meninggal, Sri Baduga Maharaja meninggal di tahun kurang lebih di 1522, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Prabu Surawisesa yang memerintah kerajaan Sunda dari tahun 1522 sampai dengan 1535. Nah, setelah Sri Baduga Maharaja meninggal, Syekh Syarif Hidayatullah barulah dia mulai berani melawan atau memberontak kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran. Bahkan ada sebuah kisah bahwa yang namanya Prabu Surawisesa ini dia memerintah kerajaan Sunda selama 14 tahun, dan selama 14 tahun itu pula Surawisesa terlibat dalam 15 kali peperangan dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bayangi saja, artinya bahwa selama 14 tahun dia menjabat, 15 kali terjadi peperangan. 1 tahun sekali pasti terjadi perang antara kerajaan Pajajaran dengan Kesultanan Cirebon yang dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Yang sampai pada akhirnya nanti dalam peperangan itu juga terlibat sebuah kekuatan politik lain yang ada di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Nah, nanti akan saya ceritakan tentang sejarah Kesultanan Demak sendiri, tetapi jangan lupa pantau terus, like, komen, dan subscribe channel ini sehingga ketika ada kisah-kisah sejarah lainnya kalian bisa mengetahui. Nah, itulah semenggal cerita kronologis dari silsilah juga latar belakang terjadinya Kesultanan Cirebon. Nah, untuk kalian yang ingin tahu sejarah lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Maka pada saatnya saya akan menceritakan semua kisah-kisah yang ingin Anda ketahui. Nah, terima kasih. Saya Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.